Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah seorang artis yang juga pernah punya pengalaman mistis. Dilza, selamat malam. Halo, malam Kak Bayu. Kita selalu menghadirkan orang-orang yang punya pengalaman yang berkaitan kayak misalnya pengasihan, pakai susu, pelet, main santet, dan lain-lain. Kamu pernah nggak punya pengalaman hal-hal seperti itu? Pernah. Kayak gimana ceritanya? Jadi itu waktu aku kecil ya. Waktu aku kecil, aku pernah dilihatin kayak beberapa bayangan. Aku nggak tahu itu kayak entah hantu, setan atau semacam tuyul gitu. Di rumah? Di rumah, iya. Jadi waktu itu selalu jam 12 malam ke atas. Aku selalu terbangun gitu. Dan mimpi itu pasti selalu mimpi buruk waktu kecil. Waktu itu aku umur 15 tahun, 16 tahun gitu. Dan aku kayak ngerasa itu ngikutin aku sampai sekarang. Gitu. Bayangan itu masih terus ngikutin? Iya, aku masih sering kadang-kadang ngelihat, cuman udah nggak separah dulu gitu. Mungkin dianya masih kayak ngikutin, cuman ngejaga jarak gitu. Oh, itu datangnya tiap malam? Datangnya setelah aku ngelihat dia gitu, bayangan dia itu selalu di jam 12 malam ke atas. Dan itu di kamar? Dan itu aku nggak tahu dia di kamar, mungkin dia di kamar, cuman aku selalu ngelihat dia itu di bayangan itu di jendela gitu. Jendela kamar aku itu kayak transparan gitu. Jadi kalau tidur kita mati lampu. Aku selalu kebangun, habis itu pasti ada yang gerak-gerak gitu. Aku lihat sih kalau dari bayangan itu dia botak. Dia botak, kecil. Badannya kecil, kayak anak kecil. Dan ya pasti orang udah bisa tebak itu semacam tuyul. Oke, mudah-mudahan sih ya itu tebakannya salah ya. Iya. Mudah-mudahan sih nggak terus-terusan ganggu. Ada yang pernah yang bilang nggak ngasih tahu kalau itu emang bener-bener makhluk halus? Aku pernah cerita gitu ke beberapa teman ya. Cuman katanya mungkin kamu karena kayak abis mimpi buruk, terus Jadi kayak kebawa. jadi iya kebawa gitu mungkin. Kayak kalau kita abis bangun tidur kaget gitu pasti kan kayak antara Masih nyawanya masih kebayang, kekumpul atau enggak gitu, masih Ya, kebayang. mudah-mudahan Gitu. sih emang itu beneran nggak ada ya. But hopefully everything's going well. Kalau sekarang sih aku udah nggak terlalu terganggu lagi kayak dulu gitu. Baik, Karena emang Dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja yes, ya. amin. Thank Dilza, you. kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang partisipan yang memiliki konflik hidup yang sangat rumit. Dan malam hari ini Roy Kiyoshi akan langsung memilih partisipan kita di dalam War Room. Malam ini saya akan memilih 1 dari 10 partisipan yang memiliki masalah dengan teror gaib. Berawal dengan keisengan, lalu berujung malapetaka. Dan saya mencium bau darah, kematian, dan bunuh diri. Silakan partisipan ke belakang semua. Saya akan memilih salah satu tangan partisipan yang akan saya kuak misterinya. Dia. Ini dia. Selamat malam, Roy. Silakan duduk di sini. Silakan Dilza. Silakan. Thank you. Oke, selamat malam. Hai. Malam. Hai.
love your hair. Thank you. Thank you. It's black. Oh my god. Nice. Roy, kenapa kamu milih partisipan kita yang ini untuk datang ke depan meja kejujuran? Karena saya merasa partisipan yang ini mempunyai satu kelebihan, tetapi kelebihannya dipakai, disalahgunakan, dan menjadi bumerang bagi orang lain. Kelebihannya maksudnya dia punya ilmu gaib yang dikuasain gitu. Saya menduga, iya. Saya menduga dan mencurigai bahwa dia punya ilmu gaib yang bisa menyerang orang lain. Dari hawanya dan dari penciuman batin saya mencium seperti pulpen. Bisa buat nulis atau bisa buat nyolok mata orang. Oh, sebenarnya bisa untuk kebaikan. Bisa buat nulis, cek, juga bisa dicolok dan sampai buta. Itu yang saya rasakan kenapa saya memilih salah satu partisipan dari sekian partisipan. Oke, namanya siapa, Mas? Nama saya. Kita ganti dengan nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya ya. Kita ganti dengan Seno. Seno. Oke? Seno. Nama samaran kok. Oke. Gak apa-apa kan? Oke, Mas Seno, benar nggak apa yang disampaikan Roy tadi? Anda punya kelebihan, Anda punya kekuatan ilmu gaib, tapi sayangnya dipakai untuk hal yang salah. Sebetulnya tetangga saya yang punya. Jadi tetangga saya itu kayak buka praktek begitu. Tapi efeknya ke keluarga saya. Saya juga sering sakit-sakitan. Bahkan anak saya itu kalau habis menjelang maghrib, itu dari mulai demam, panas, tinggi, sampai kayak ngaco gitu loh, kayak kesurupan gitu. Mas Seno, saya mau nanya, kenapa Anda pikir sakitnya anak Anda itu berkaitan dengan tetangga Anda? Ya dia memang terang-terangan dia buka praktek. Dia bicara dengan lingkungan sekitar. Gitu. Pasien. Seperti itu. Oke. Pasien. Bisa nggak kira-kira tim menembus mata batin mengundang dia kemari? Iya, jadi sebenarnya begitu Anda daftar, kami sudah mencoba menghubungi tangga yang dimaksud. Namanya Iya betul. Baik, pemirsa, sebelumnya memang tim menembus mata batin coba untuk membantu partisipan kita, yang nama samarannya itu Seno, untuk mencari tahu keberadaan tetangganya yang bernama dan untuk membuktikan apakah kecurigaannya benar, sama-sama kita saksikan penelusuran yang berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di gang di dekat rumahnya partisipan kita. Jadi tujuan kami ke sini adalah ingin mendatangi tetangga partisipan untuk mengajaknya ke studio untuk menyelesaikan masalah dengan partisipan kita. Kita langsung aja ke sana yuk. Nah, ada ibu-ibu, kita coba tanya aja yuk. Bu, bisa Bu? Ya, Mau nanya sebentar. ya. Di sini saya dengar-dengar ada yang buka praktek spiritual ya Bu ya, di sebelah mana ya Bu ya? Oh iya bener Mas, itu Di mana rumahnya Bu? itu tuh Mas, itu yang deket yang listrik itu tuh di situ. Oh di situ? Iya, Oh iya, makasih banyak ya Bu ya. iya, Mas. Tapi di situ tempatnya agak sedikit aneh Mas. Aneh. Suka ada kejadian yang kesurupan gitu. Pasiennya banyak yang kesurupan. Betul. Kok bisa gitu Bu? Iya, pasti setiap orang yang datang situ pasti keluarnya ada yang kesurupan, ada yang aneh-aneh kayak begitu Mas. Tetangga juga kayak gitu pernah. Tetangga daerah sini juga banyak yang kesurupan. Iya, makanya tetangga sini udah nggak percaya lagi di situ. Tapi pasiennya banyak Bu. Banyak, tapi dari luar daerah sini Mas. Ayo udah makasih banyak ya Bu ya. Iya Mas, Misi, Bu. hati-hati ya Mas ya. Iya, iya.